Assalamualaikum, salam sejahtera untuk bagi kita semua dan salam sehat dari Rumah Sehat Greenwood. Oke, ketemu lagi dengan Rehan 39 channel ya. Semoga gimana kabarnya buat sahabat sehat dan pemirsa dimanapun berada. Semoga ucapannya dalam keadaan sehat walafiat, dan thank you banget yang sudah mengikuti terus video-video Rehan dari channelnya Rehan 39 channel, dan terima kasih banget yang sudah mensupport dari channelnya YouTube-nya Rehan 39 channel, dan terutama yang sudah subscribe ataupun yang sudah komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Baik, kali ini dan salam sejahtera untuk bagi kita semua dan para pemirsa dimanapun Anda berada, baik itu di Sabang sampai Merauke yang masih mengikuti video-video Rehan 39 channel tentunya. Baik, malam hari ini temanya adalah terutama untuk berbagi kepada sahabat sehat ya, dan juga para pemirsa. Mungkin selama ini kita sangat sekali banyak penyakit yang dialamin, tidak mengenal itu usia. Baik muda, anak-anak, bahkan juga orang tua. Kali ini adalah temanya akan membahas tentang cara mengatasi asam lambung ya. Yang disebut itu GERD, apa perawatannya dan bagaimana, dan cara untuk mengatasi datangnya asam lambung maupun tukak lambung. Mungkin bagi pemirsa dan sahabat sehat dimanapun berada yang sudah kronis, yang sudah diagnosa rumah sakit, baik pun dokter, terutama semoga cepat sehat dan cepat sembuh. Tetapi baru saja tadi ada kedatangan suatu pasien yang dulunya pernah berkonsultasi di rumah sehat, akan tetapi dia sudah nyaman, asam lambungnya sudah tidak naik, bahkan dari pola makanan dan dari pola istirahatnya tidak terlalu dijaga. Bahkan mungkin itu paling minimnya untuk penyembuhannya selama dalam pengobatan 7 minggu sampai dengan 8 minggu itu biasanya. Nah, kadang kala sesudah nyaman di lambung dan sudah nyaman, tidak ada rasa mual, bahkan tidak konsul lagi ke rumah sakit maupun ke dokter. Nah, di sini adalah berbagi tentang tipsnya, terutama bagaimana cara mengatasi asam lambung naik secara alami. Yang terutama adalah buat pemirsa dan sahabat sehat, terutama tidak boleh terlalu cemas ataupun mengenai tentang mental, fundamental ataupun kecemasan yang berlebihan, maka memicunya keadaan di asam lambung ataupun gastritis itu maka akan naik. Yang pertama adalah untuk mengatasi asam lambung naik itu secara alami, terutama makan dan porsi yang kecil. Nah, makan porsi dan kecil itu adalah mungkin yang dimaksud makan tidak boleh terlalu banyak porsi, baik itu makanan yang biasanya 1 piring bisa menjadi 2 piring, bahkan yang itu dimaksud dengan porsi banyak. Bahkan kalau makan dari 1 piring, kurangi dari porsi, baik ngemil itu yang berhubungan tentang makanan-makanan yang berat, seperti yang keras-keras, kemudian yang pedas, asam, itu terutama baik jeruk apapun, dan juga yang terlalu berminyak-minyak. Dan yang kedua adalah hindari makanan yang pemicunya asam lambung, terutama itu adalah minuman yang berkarbonasi. Yang berkarbonasi itu adalah yang dimaksud seperti kafein ya, kafein, kemudian yang pecandu khususnya baik itu sasetan maupun kopi, karena itu memicunya dan menimbulkan maka terjadinya asam lambung dan membuat dalam perut kenyang. Yang keempat itu adalah jangan tidur setelah makan. Nah, kadang sekali banyak yang
setelah makan dia merasa kantuk, nah itu sangat hati-hati, baik itu pagi sarapan maupun makan siang maupun malam. Itu ada juga mungkin buat pemirsa yang khususnya yang mengalami seperti itu tidak boleh dilakukan. Minimal setelah makan 30 menit sampai dengan 1 jam, dan itu bisa dicerna. Karena kalau makan langsung itu tidur, itulah tidak berproduksi secara permanen yang ada pada usus 12 jari. Nah, kemudian yang kelima tadi adalah hindari olahraga yang berat. Olahraga yang berat ini artinya kalau kita sudah terkena lambung dengan olahraga, berarti salah satunya itu fitness terlalu berlebihan atau apa saja, mungkin khususnya main bola ataupun voli dan sebagainya, itu sebagai olahraga yang berat. Maka dihindari dengan olahragawan yang ringan, agar supaya tidak memicunya terlalu capek dan stres, maka akan menimbulkan asam lambung ataupun gastritis itu naik. Dan yang keenam itu adalah tidur dengan kepala lebih tinggi. Nah, mungkin kenapa di saat lambung naik ataupun saat sudah mulai rasa mual, itu kenapa sering dilakukan tidurnya dengan kepala lebih tinggi. Dan mungkin ada bantal, biasanya bantal 1 mungkin akan ditambah 1 lagi menjadi 2, maka akan gas yang sehingga naik kepada dada ataupun yang di ulu hati, maka dia bisa turun ya. Kecuali kalau ada yang berhubungan hipertens ataupun darah tinggi, itu tidak boleh dilakukan dengan tindakan tidur lebih tinggi lagi. Dan yang ke-8, berhenti merokok. Dan mungkin bagi sahabat sehat dan pemirsa dimanapun Anda berada yang mungkin sudah, khususnya yang sudah kena masalah tentang permasalahan baik itu asam lambung maupun lambung, kurangi saja kalau mungkin yang sudah pecandu, ataupun itu adalah alkohol. Dan menurunkan berat badan mungkin bagi sahabat sehat yang terlalu kegemukan ataupun obesitas, karena itu lemak yang terlalu berlebihan pada usus, maka mulai di cara menurunkan tidur dan kemudian makan malam juga sudah tidak boleh lagi, bahkan bisa diganti dengan buah-buahan. Apa yang harus dilakukan ketika asam lambung naik? Nah, di sini seketika pada malam hari maupun siang hari, yang seketika itu diagnosa lambung ini tiba-tiba asam lambungnya naik tanpa disadari dan kapan saja. Yang terutama sahabat sehat jangan terlalu cemas dan terlalu rileks. Terutama tipsnya adalah sebagai fisioterapi, buat berdiri dan jangan langsung dibawa tidur. Kemudian mengkonsumsi yang terutama boleh juga kalau ada di dapur dengan jahe, dan boleh juga dengan minum air jahe. Madu ditambahkan juga boleh, sari apel, sayur-sayuran yang hijau, makanan yang tidak begitu keras, ataupun yang masak dengan nasi yang terlalu lembek, itu sangat bagus untuk pencernaan. Dan pantangan makan asam lambung, minuman yang mengandung kafein tadi ya, terutama kopi maupun teh. Jadi perut itu harus sebetulnya apapun diisi dengan baik itu roti ataupun dengan nasi, setelah itu baru makan yang asin-asin, alkohol, kemudian tomat, yang pedas-pedas, yang keras-keras, dan lain-lain. Baik sahabat sehat dimanapun Anda berada, salam sehat dan salam sejahtera. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Dan terima kasih banget dan thank you banget yang sudah ngikutin video-video dari channelnya Rehan 39 juga ya. Dan terutama ucapannya semoga sehat. Kali ini kita jeda sebentar, video akan dilanjutkan kembali. Baik, dilanjut kembali masih bersama Rehan 39 channel. Terima kasih banget yang sudah ngikutin video-video Rehan. Mungkin bagi sahabat sehat, gimana sih rasa ciri-ciri asam lambung itu naik dan datang yang tidak kita ketahui? Selain heartburn ataupun asam, itu biasanya yang terjadinya mulai naik itu merasa asam pada mulut ataupun yang ada di lidah. Ada beberapa tanda lainnya yang menjadi ciri-ciri asam lambung naik, seperti
mudah kenyang. Artinya mudah kenyang walaupun buat pemirsa dan buat sahabat yang merasa belum lapar dan belum makan, tetapi perut itu merasa kenyang, rasa melihat nasi ataupun makanan yang lainnya merasa malas. Nah, itu karena sudah mulai penuhnya dan gastritis tadi yang penuh pada perut dan lambung, maka sehingga kita bisa membuat kenyang. Ya, kemudian lebih sering bersendawa. Nah, mungkin kalau mulai tanda-tanda sering bersendawa itu adalah tanda asam lambung itu sudah mulai naik, dan kemudian sakit tenggorokan itu biasanya seperti kayak merasa nggak nyaman ada di tenggorokan, mual, muntah, produksi air liur lebih banyak, bau mulut, dan mengalami batuk tanpa henti. Itu biasa tanda-tanda ciri-ciri. Nah, terutama di sini adalah memberikan tipsnya. Gastritis adalah merupakan lapisan lambung yang mengalami iritasi peradangan atau pengikisan pada lapisan lambung. Oke, kembali lagi buat pemirsa dan sahabat sehat. Gastritis itu jangan salah, adalah merupakan lapisan lambung mengalami iritasi peradangan atau pengikisan pada lapisan lambung. Jadi lambung yang pada buat sahabat sehat yang sudah mengalami seperti itu, dia sudah mulai menipis dan ada luka, maka terjadinya lah pengikisan pada lapisan lambung, terdapat kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan asam lambung dan energik pencernaan lapisan lambung tadi. Sehingga kita mengalami sedikit baik dari kena makanan asam, merasa pedih, kemudian makan pedas juga merasa tidak nyaman, bahkan juga makan terlalu berlebihan juga tidak rasa nyaman. Jadi kemudian di sini ada di lambung oleh lendir yang sangat tebal tadi, sehingga lendir yang sangat tebal maka kita sering mengalami mual dan rasa nggak nyaman, maka sehingga mengalami muntah, sehingga tidak terjadi ataupun iritasi pada lapisan tersebut. Nah, mungkin itu buat sahabat sehat dan pemirsa dimanapun berada ya, karena itu biasanya sampai kenapa sih dada saya itu merasa panas, kemudian rasa sesak, biasanya tidak ada asma, bronkitis atau yang lain-lain. Karena ini terjadinya kenaikan asam lambung tadi, maka bisa mempengaruhi baik itu sampai ke paru-paru dan sampai dada tadi, bahkan di ulu hati merasa sangat nyeri dan sangat sakit sekali. Dan di sini adalah gastritis terjadi ketika lapisan lambung meradang ya. Kalau gastritis kemudian bengkak menjadi pembengkakan, bahkan larinya bisa ke penyakit yang larinya bisa ke hepatitis ataupun fungsi hati yang bermasalah. GERD adalah bila terjadi kenaikan lambung. Jadi banyak sekali orang yang nanya, gastritis itu apa sih? Gastritis itu adalah, dijelaskan by ini Rehan ya, buat sahabat sehat dan pemirsa, terjadinya ketika lapisan lambung yang meradang dan bengkak. Tetapi kalau GERD itu adalah bisa terjadinya kenaikan lambung. Dan terutama di sini ada buat sahabat sehat ya dan pemirsa dimanapun berada, kalau yang mungkin tidak bisa buang angin, khususnya yang sangat rasa nggak nyaman, seperti ada tadi pasien yang mengalami sudah beberapa hari dia tidak bisa buang angin dan juga BAB-nya juga dia bermasalah. Nah, di sini maka kalau ada di apotek terdekat maka bisa khusus dewasa minum Dispatil ya. Dispatil ini adalah sebagai kapsul yang ataupun bisa seperti mentol yang dikunyah ya, seperti ini. Itu untuk pertolongan pertama. Itu adalah kalau dewasa makan sekali dua dan dikunyah, dikunyah sekali dua, dan selanjutnya dikunyah 3 kali 1 setelah sudah membaik, bahkan kalau sudah mengeluarkan angin. Dan banyak sekali itu baik lambungnya, mungkin buat sahabat sehat dan buat pemirsa dimanapun berada, khususnya ya, salam sehat selalu. Dan khusus yang mungkin baik yang sudah senior, saya mohon maaf bukan hanya sekedar ini saja menjemahkan, mungkin obat-obatan lebih paham lagi untuk senior-senior Rehan 39 channel ya. Bukan Rehan ahlinya obat, tetapi itu bisa
baik omeprazol yang diminum 1 kali 1 pagi, bahkan itu untuk lambungnya, bahkan untuk skopma bisa juga yang plus untuk begah perut ataupun kram perut. Dan sekali lagi Dispatil ini hanya untuk mengeluarkan angin agar terjadinya gas tadi bisa terbuang dari buang angin. Dan kemudian rebamipid itu bisa membantu ataupun yang mengatasi nyeri ulu hati ataupun tukak lambungnya. Dan juga banyak juga sirupnya, baik Propepsa, Impepsa, baik pun Suplavat, itu tinggal tergantung sahabat sehat aja yang pengen makan dari obat dari resep dari dokter. Mungkin lebih baik konsultasilah kepada dokter, spesialis bagian dalam dan rumah sakit bagi sahabat sehat. Dan sekali lagi masih bersama Rehan 39 Channel ya. Dan juga mungkin untuk herbalnya, tanya juga, apa sih saya tidak mau berhubungan dengan obat-obat kimia, terutama saya pingin dengan makan herbal. Dan herbal itu sangat mudah sekali, banyak juga dicari di sekitaran rumah ataupun ada juga biasanya sebagai bumbu dapur. Itu dicek dulu tensinya, kalau tensinya juga normal, dia tidak hipertens, bisa mempergunakan induk kunyit ataupun empu kunyit dengan temulawak dan gula merah, karena itu sebagai mengganti antibiotik dan antioksidan dan bisa memperbaiki lambung. Dan itu saja, mungkin banyak sekali yang mau disampaikan dari Rehan. Dan mungkin pada malam hari ini ikutin terus dari video-video Rehan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Semakin sahabat sehat, semakin tekan tombol merah, tekan tombolnya ataupun like komennya, dan semakin juga nanti banyak video-video motivasi yang akan diberikan. Dan mungkin bisa juga bagi sahabat sehat yang pengen sharing maupun yang pengen konsul juga bisa lewat dari WhatsApp, bisa dihubungi di 0812 6857 8380. Dan mungkin terutama ucapannya semoga sehat selalu dan dimanapun berada sahabat sehat dan pemirsa dimanapun berada, salam sehat dan salam persahabatan selalu dari Rehan 39 Channel. Baiklah, sampai di sini saja mungkin dari perkataan-perkataan Rehan ya, dari 39 channelnya. Kalau mungkin penjemahan ataupun penuturan yang kurang diperjelas ataupun kurang dimengerti, sekali lagi Rehan mohon maaf. Dan mungkin bagi senior-senior Rehan 39 Channel, hanya sebatas rumah sehat, bukan klinik dan bukan rumah sakit juga di sini. Hanya sepengetahuan Rehan 39 Channel yang dapat diberikan. Dan semoga sehat selalu, salam sukses selalu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.